Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora Bapak Wahyu Jatmiko SSTD, yang saya hormati Ketua MKKS SMA dan SMK Kabupaten Blora, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Slamet Joko Waluyo MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Blora, yang saya hormati Ketua DPD AGPAI Kabupaten Blora Bapak Dr. Masud MPDI MSI dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua MGMP PAI SMK dan SMA Kabupaten Blora, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembina Rohis serta seluruh peserta Kemarau virtual ketiga yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara pembekalan peserta Kemarau virtual ketiga tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pembentukan pengurus Rohis Kabupaten Blora tahun 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pembawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Saya selaku pembawa acara akan membacakan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Prakata Ketua DPD AGPAI Kabupaten Blora. 5. Sambutan ucapan selamat datang dari Kepala SMA Negeri 1 Blora. 6. Sambutan pengarahan dan pembekalan. 7. Penutup. 8. Acara teknis. 1. Pengarahan orientasi Rohis dalam rangka pembekalan peserta Kemarau Rohis virtual ketiga tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Sediman SAG MPDI. 2. Pembentukan pengurus Rohis Kabupaten Blora oleh Bapak Dr. Andes Masud MPDI MSI. Sebagai acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini, acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara kedua yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Final Zulfa Aisyah dari SMA Negeri 1 Blora. Kepada Saudari Final Zulfa Aisyah, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu Prakata dari Ketua DPD AGPAI Kabupaten Blora, Bapak Dr. Andes Masud MSI MPDI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Masud MSI MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Blora yang mewakili dari Ibu Kasih, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang mewakili Bapak Nabil Jin, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora Bapak Wahyu Jatmiko SSTP, yang saya hormati Ketua LKS SMA yang diwakili oleh Pak Selamat Joko dan SMK Kabupaten Blora, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Selamat Joko Wahyo selaku tuan rumah di sekolah ini, yang saya hormati pada segenap jajaran kami dari pengurus Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Blora, dan yang saya hormati Ketua GLB SMA dan Ketua GLB SMK. Kebetulan ini tidak bisa hadir karena putranya sedang sakit. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Rohis serta seluruh anak-anak peserta kemah Rohis virtual ketiga yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar sehingga bisa hadir di Aula SMA Negeri 1 Blora ini.
Perkenankan saya dari Akpai Kabupaten Blora. Pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih, syukur kasih atas kehadiran dari panjenengan semua, khususnya kepada dari Dinas Pendidikan, dari Kemenang, dari Kesbangpol, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan tempatnya dipinjam. Ini kemarin sudah menyampaikan mau pakai Dinas Pendidikan di aula sana, tiba-tiba kebooking semua, kan kebahagiaan. Akhirnya mencari solusi dan solusi di sini. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, dan terima kasih anak-anak sekalian yang bersedia untuk uji ilmu melalui mengikuti Rokis dan ikut menjadi peserta kemah Rokis virtual. Insya Allah kemah Rokis ini yang ketiga di Jawa Tengah, dan yang pertama itu secara luring, secara langsung, tempatnya di MAJP, Masjid Agung Jawa Tengah, dan yang kedua virtual, dan yang ketiga virtual. Pak Gubernur sangat antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan yang semacam ini, karena ini merupakan kegiatan yang betul-betul memberikan bekal buat karakter anak didik sebagai penerus perjuangan bangsa itu. Dan perlu kami laporkan bahwa untuk peserta kemah Rokis yang terdaftar adalah 33 dari SMA dan SMK. Insya Allah nanti akan mulai mengikuti pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Materinya bermacam-macam dan mungkin sangat sesuatu yang baru, yang sekiranya nanti sudah ada pengalaman itu, mungkin boleh jadi tahun depan mengadakan sendiri di Kabupaten Blora kemah Rokis kalau memungkinkan, termasuk situasi dan kondisi. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pendidikan karakter melalui kemah Rokis ini sangat sekali strategis, karena di samping membekali karakter anak-anak dan juga mengantisipasi dari berbagai rongrongan yang bisa menggoda negara kita, menggoda keimanan kita. Maka kita harus kokohkan toleransi, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati, dan mudah mengkafirkan orang lain. Kita menghargai dan menghormati. Jadi kita anti radikalisme. Jangan sampai malah disusupi oleh orang-orang yang radikalisme dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian, salah satu organisasi profesi guru yang sudah berbadan hukum adalah organisasi profesi guru pendidikan agama Islam Indonesia, yang kemudian diberikan nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, dan disingkat AKPAI, yang dibentuk pertama kali pada tahun 2007 di Jakarta, dan kemudian dinotariskan itu 2008. 2016 diperkuat lagi, karena ternyata dari gerakan-gerakannya ini benar-benar gerakan untuk mengisi Indonesia yang lebih bermakna, membentengi Indonesia yang berbobot, mengawal anak-anak agar tidak mudah terjaring isu-isu yang bisa membahayakan negara Indonesia. Oleh karenanya, AKPAI di samping ini untuk peningkatan kompetensi guru, ini juga mengawal adik-adik, mengawal para peserta didik agar memiliki kekuatan mental yang berspirit Pancasila. Kiranya hanya ini, dan saya mohon kepada adik-adik sekalian nanti mengikuti untuk pengarahan teknis setelah selesai ditutup, dan juga sekaligus pembentukan kepengurusan Provinsi Kabupaten Blora. Nanti setelah itu baru
rapat-rapat di luar ini untuk kelengkapan, untuk membuat program kerja dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya mohon luangkan waktu yang betul mulai hari pertama Selasa, Rabu dan Kamis untuk mengikuti virtual. Virtual bisa di tempatnya masing-masing. Ya, itu sesuai ketentuan di juknis sudah ada, silahkan nanti diperkuat, dikuatkan dan dipahami. Kiranya demikian, dan sekali lagi saya mohon maaf sekali pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan terima kasih atas keraguan untuk memberikan spirit buat hadirin yang nanti akan ikut tema prokes virtual ini. Kiranya demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yakni ucapan selamat datang dari Kepala SMA Negeri 1 Blora, Bapak Dr. Andes Selamat Joko Waluyo MPD. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Selamat Joko Waluyo MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekjen Bapak Sunaryo, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Blora yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Blora Bapak Sekjen, yang kami hormati Ketua AKPI Kabupaten Blora Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina Rohis Kerohanian Islam, yang kami hormati Ketua MGMP PAI, baik yang dari SMA maupun dari SMK. Dari yang A juga ada? Nggak ada. Oh, berkabung ya. Anak-anakku semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Marilah kita intinya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan dengan kesehatan, kesempatan, dan juga bisa meluangkan waktu kita untuk menimba ilmu dalam kegiatan pembekalan perkemahan untuk rohis yang akan diselenggarakan besok Selasa. Perkemahannya, kalau ini kan baru pembekalan. Saya ucapkan selamat datang kepada panjenengan semuanya di SMA Negeri 1 Blora ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang karena syafaat beliau, pertolongan beliau, kita semuanya ditunjukkan ke jalan yang benar pada saat kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kebenaran selalu ada pada langkah-langkah kita, dan juga pertolongan beliau sangat kita harapkan nanti di yaumil qiyamah,
Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, yang pertama saya memberikan izin untuk Ketua FKKS Pak Nakes, Pak Abris Boco tidak bisa hadir karena saat ini beliau mewakili Kepala Cabang Dinas untuk kegiatan di Randu Blatung di XLB Jepon yang ada di Randu Blatung, karena saat ini dilalui dari staf gubernur. Dan juga kami datang, selamat datang semuanya kepada panggilan semuanya di sini. Saya juga baru tahu kalau kegiatan ini dilaksanakan di sini baru kemarin. Karena sebelumnya tidak tahu ya, tidak ada pemberitahuan karena rencananya di dinas, tapi karena banyak kegiatan di sana akhirnya diadakan di sini. Ya, jadi baru kemarin ya tahu ada kegiatan ini. Pembekalan peserta untuk anak-anak Rohingya seperti yang disampaikan oleh Pak Masnud untuk kegiatan perkembangan Rohingya mudah-mudahan tahun depan bisa diselenggarakan di Kabupaten Blora itu kalau memungkinkan, tapi kemungkinan itu yang merencanakan adalah kita semua. Nah, kalau kita bertekad, kita berusaha, bekerja keras dan berdoa, insya Allah bisa terwujud. Nah, karena kemungkinan pelaksanaan kegiatan itu kan kita yang memungkinkan. Nah, kita yang memungkinkan munculnya kegiatan itu. Karena itu monggo nanti dari pengurus KPI ini nanti bisa bekerja keras, bersinergi dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Blora ini, sehingga mudah-mudahan saya ikut berdoa dan saya insya Allah mendukung supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Blora. Anak-anak semuanya, kegiatan tema Rohis ini dalam rangka pembentukan karakter yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah karakter Pancasila. Jadi Islam itu bukan merupakan agama yang radikal, tapi Islam adalah merupakan agama yang rahmatan lil alamin, melindungi semua, melindungi semua. Jadi bukan radikalisme. Islam itu sebenarnya lemah lembut, ya. Tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau Insinyur Soekarno itu dulu mengatakan salah satunya seperti ini. Jadilah kita karena kita berada di wilayah Indonesia. Yang kita inginkan adalah berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila. Karakter Pancasila itu seperti apa? Indonesia itu selalu menginginkan masyarakat Indonesia, warga Indonesia itu selalu bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti selalu mengutamakan agama. Makanya kalau mengatakan Indonesia itu harus berdasarkan agama, buang jauh-jauh itu. Buang jauh-jauh itu. Karena apa? Indonesia itu sudah memikirkan orang Indonesia adalah orang-orang yang beragama. Berarti Indonesia bukan negara agama. Tapi makanya warga negaranya, masyarakatnya itu harus berdasarkan pada ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut. Dan di Indonesia itu ada berbagai macam agama. Ini juga sudah menjadi pemikiran pendahulu-pendahulu kita. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu dulu kan
ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Tapi oleh para kiai, para ulama, karena mengingat bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama yang ada dan juga aliran kepercayaan. Karena itu bunyinya menjadi ketuhanan yang maha besar. Ini diubah, diminta diadakan untuk adanya perubahan. Dan ini sudah kita sepakati sejak Indonesia merdeka. Itu harus kita wujudkan. Karena itu anak-anakku semuanya, marilah kita wujudkan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah kita supaya pelajar Indonesia menjadi pelajar Pancasila. Salah satunya itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga harus mandiri, harus gotong royong, bekerja sama dengan orang lain, dengan bangsa lain. Ya. Ini karena memang kita hidup bersama-sama, tidak mungkin hidup sendirian. Ya. Dan untuk mengentaskan kemiskinan, pelajar Pancasila itu harus mampu mandiri, ya. Mampu mandiri. Kewirausahaan harus ditingkatkan. Itu sedikit yang kami sampaikan. Nanti karena saya bukan narasumber ya, jadi hanya sedikit menyampaikan sambutan saya biar tidak terlalu lama karena nanti masih banyak yang akan menyampaikan sambutan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6 menjadi sambutan pengarahan dan pembekalan. Sambutan pengarahan dan pembekalan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Blora, yang diwakili Kepala Seksi Pais. Yang saya hormati Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora, Pak Wahyu Jadito. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Blora, sekaligus mewakili Ketua LKKS. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam serta seluruh peserta kemah virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita diberi nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Ya, anak-anak sehat? Semuanya sehat, alhamdulillah. Hari ini bisa hadir di aula SMA Negeri 1 Blora. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyambut baik kegiatan kemah virtual. Karena kalau kita lihat usia remaja, terutama Rohis nanti kan akan menjembatani berbagai kepentingan anak muda. Hari ini tantangan anak muda itu sungguh luar biasa. Kita ada kira yang kita sebut revolusi industri 4.0. Dengan ciri apa ini? Ciri yang pertama, internet on scene. Jadi internet untuk segala keperluan. Hampir hari ini hidup kita itu tidak bisa dipisahkan dengan internet. Apapun
mulai dari hal yang sangat terkecil, mulai dari pagi, bangun pagi, ya, kadang belum sikat gigi itu yang dilihat pertama itu HP, yang dilihat berita, yang dilihat di anak atau apapun, sampai kehidupan kita hari ini yang namanya transaksi tunai itu makin berkurang karena juga ada internet. Semua belanja, semua kegiatan sudah menggunakan non tunai, sudah digesek, sudah di-scan, bahkan hidup kita tidak bisa memisahkan dengan internet. Segala sesuatu. Jadi internet itu sekarang melingkupi kehidupan manusia. Kita kadang bertemu dengan orang duduk bersebelahan, kalau dulu kan ngobrol, sekarang kan asik sendiri dengan HP masing-masing, itu berbasis internet. Jadi ciri yang pertama itu. Yang kedua, di revolusi industri itu ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nanti akan muncul kendaraan yang tanpa sopir, sudah bisa dikendalikan. Sekarang sudah ada drone, ya. Kalau teman-teman melihat vlognya Andrea Ramadan, nanti silakan dibuka bagus itu. Itu drone-nya luar biasa. Ketika Semeru meletus kemarin, setelah itu lubang puncak Semeru itu difoto dengan drone. Fotonya luar biasa. Kita tahu dampak Semeru yang luar biasa. Lahirnya yang menumpah, lubang mulut itu keluar lava itu tampak luar biasa. Kerusakan yang mendera manusia bisa diabadikan, bisa ditampilkan dengan cara luar biasa menggunakan ini. Ini kan termasuk bagian dari kecerdasan luar biasa itu, kecerdasan buatan. Ciri yang ketiga dari revolusi industri itu ada yang namanya big data, data besar. Nah sekarang data itu adalah bagian yang sangat mahal. Semua sekarang berbasis data, pengambilan kebijakan berbasis data. Bantuan itu berbasis data. Bantuan apapun, bantuan sosial, kemudian kartu Indonesia Pintar, KIS, basisnya data semua. Bahkan data itu diperjualbelikan. Mahalnya luar biasa. Saya yakin anak-anak semua di sini pernah memenangkan sebuah hadiah. Nilainya 125 juta. Pernah ada pemberitahuan di HP-nya. HP-nya menerima Anda memenangkan hadiah sebesar 125 juta. Ada yang sudah pernah? Tunjuk jari coba. Hanya satu. Tidak dapat beneran tapi kan ya? Iya, SMS memenangkan hadiah. Sering kita bertanya, kok bisa ngerti ya? WA kita, nomor kita diambil orang untuk ini untuk modus penipuan mestinya. Tapi itu juga bagian dari manfaat data. Untuk apa? Untuk promosi, untuk menjual. Di dunia marketing, data itu sesuatu yang sangat berharga, sangat besar manfaatnya. Makanya juga tidak gampang memberikan data itu. Kita juga sering dengar Facebook dibaca misalnya, direct.
bahkan data-data yang lain. Bahkan nanti EKTP kita itu nanti akan menjadi serbaguna. EKTP yang kita pegang itu nanti jadi NPWP, semua bentuk layanan menggunakan EKTP dengan basis NIK, nomor induk kependudukan. Yang keempat cirinya adalah robot. Hadirnya robot untuk meningkatkan kualitas hidup. Nanti, dan ini sudah mulai lahir robot-robot ya. Nanti robot itu yang akan mengoperasi manusia, misalnya yang sakit. Sekarang sudah mulai muncul. Sekarang sudah ada operasi mata yang minus itu bisa dilakukan hanya dalam 5 menit. Yang mulanya saya punya teman minusnya 13. Sekarang menjadi pulih. Jadi itu ternyata pulih total, permanen, bisa dilakukan sekarang. Dengan operasi robot itu, biayanya 50 juta. Di Surabaya sudah ada, jadi mulanya dulu di Singapura, sekarang ada 2, di Jakarta dan Surabaya. Hanya 5 menit proses melakukannya, seperti mengambil selaput tipis di mata gitu ya. Itu bisa memulihkan yang minus mata kabur, diambil selaputnya hanya 5 menit, tapi bayarnya 50 juta. Nah itu adalah satu kelebihan keuntungan yang namanya revolusi industri 4.0 tadi. Tapi di balik itu banyak tantangan. Kalau kita tidak bijak memanfaatkan internet. Oke, ada banyak fungsi-fungsi. Yang pertama fungsi penipuan, mulai tampak sekarang. Kemudian yang kena pinjol, pinjaman online itu kan juga kemajuan fintech, finansial teknologi yang berbasis internet. Jadi utang makin mudah, tapi bunganya menjerat. Nah, anak mestinya jangan ikut-ikutan nanti. Kemudian mengakses pornografi, sekarang begitu mudahnya. Tidak usah go back sekarang. Yang paling bahaya itu Twitter. Sekarang diupload foto-foto seperti itu. Tidak hanya foto ya, video. Kemudian kasus bullying, pembulian, kasus pencabulan juga. Saya kemarin dimintai konfirmasi wartawan tentang kasus pencabulan. Ternyata di Blora banyak. Saya yang tidak terasa ya, tidak terkirakan, ternyata banyak. Yang kemarin yang ditemukan di Cepu itu. Ada siswa SMP oleh gurunya sendiri. Iya, praktek IPA jadi. Ini dalam proses. Nah, bahkan yang kemarin yang santriwati tapi yang dari Wirawan itu ya, itu berapa itu santriwatinya? 21. Yang lain 8, yang punya anak 8. Itu juga dampak itu. Jadi kalau remaja nanti tidak bijak, tidak arif memanfaatkan internet, itu akan bahaya dampak. Maka perlu tameng. Maka di balik revolusi industri 4.0 ada yang namanya era society 5.0. Artinya era masyarakat 5.0. Maksudnya apa? Itu adalah sebuah masyarakat yang bisa memanfaatkan revolusi industri untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi intinya bagaimana anak-anak itu bisa berperan, tidak menjadi penonton di revolusi industri itu, bisa bermain di dalamnya, bisa mengambil keuntungan, tapi dilandasi oleh nilai-nilai tadi. Maka penting tadi sampaikan Pak Joko, pendidikan karakter yang pertama.
Itu penting, pendidikan akhlak, pendidikan etika istilahnya. Kalau dalam bahasa negara tadi pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, memberdayakan ekosistem pendidikan. Jadi kalau dunia pendidikan itu stakeholder yang terkait itu dilibatkan, termasuk peran serta orang tua. Jadi penting kalau anak-anak mengalami pelecehan misalnya, yang pertama lapor ke orang tua, mestinya. Karena kalau lapor di sekolah malu, biasanya malu kalau teman-temannya tahu, gurunya tahu, banyak yang tahu misalnya. Komunikasikan dulu dengan orang tua. Orang tua nanti akan melangkah, jangan diam. Misalnya diperlakukan seperti itu diam. Baru terkena dampaknya, baru lapor misalnya. Ini sudah terlambat. Nah yang ketiga yang sekarang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, ini akan muncul kurikulum 2022 dengan pendekatan yang disebut Merdeka Belajar. Nah, ini baru tren. Kemarin kita juga diminta konfirmasi. Dinas Pendidikan siap tidak Pak? Saya katakan siap. Apapun meskipun ada PNO, ganti menteri, ganti kurikulum misalnya. Meskipun Mas Nadiem kemarin membantah, tidak benar. Merdeka belajar itu apa? Artinya anak merdeka memanfaatkan sumber belajar apapun. Guru bukan satu-satunya sekarang. Guru bukan satu-satunya figur sebagai sumber belajar. Bisa memanfaatkan internet tadi yang banyak. Jadi kita ambil posisi positifnya. Bisa mengakses web apapun, bisa membuka e-book. Sekarang buku tidak harus dicetak itu, tapi ada yang namanya buku elektronik sekarang yang lebih murah. Tapi sekali lagi kuncinya adalah filter, ada filter. Nah, filter di sini adalah tadi karakter, akhlakul karimah, etika, mengamalkan nilai-nilai dari nilai-nilai Pancasila sehingga muncul pelajar Pancasila. Jadi ada ruang terbuka bagi anak-anak untuk memanfaatkan sumber belajar lain. Jadi tidak hanya guru menjadi satu-satunya. Namun tadi jangan sampai itu jadi kena dampak negatifnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan saya tidak bijaksana kalau terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dan pembekalan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Sambutan pengarahan dan pembekalan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Blora. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Cetniko SSTB, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat, sempurna, stabil. Dan kami Ketua Asosiasi Pendidikan untuk Agama Islam Indonesia Blora, Ketua FKKS SMA SMK Kabupaten Blora, yang menghormati Kepala Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, dan adik-adik peserta pendidikan
kemah jadi pengurus proses pertanian Islam Jawa Tengah kan Kabupaten Blora ini Pak, Kabupaten ya kami banggakan. Tapi kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Nadia tadi, kemajuan zaman memang menjadikan kita semua seakan lupa tercabut dari akar rumputnya. Kalau dulu orang ya ini semua kita, orang tua kita bidangnya apa? Sebelum makan Cuci tangan. doa Dulu. Fenomena sekarang yang terjadi sebelum makan adalah selfie dulu. Kita sendiri kakak, berarti nggak datang ya. Jadi begitu apa ya? Begitu masifnya perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu ya. Adik-adik semuanya ini biasanya bangun pagi yang dicari adalah bangun pagi yang dibuka apa dulu? Nah, yang dibuka HP, gitu ya. Setelah bangun pagi, kewajiban utamanya menjalankan ibadah bagi teman-teman yang Muslim, menjalankan sholat subuh. Setelah sholat subuh, persiapan untuk sebentar gitu ya kalau pagi. Sebelum berangkat sekolah, sempat buka HP lagi enggak? Sempat kan? Ya. Nah, berangkat sekolah buka HP lagi, selfie lagi, ya. Begitu sampai mau berangkat, update status OTW ke sekolah. Sampai di sekolah, upload lagi. Iya. Tapi makan siang, ya tapi saya baru makan siang sebelum makan siang biasanya Upload lagi. Sebelum makan siang didahului untuk berdoa dulu, sekarang selfie dulu. Ya. Loh, malam gitu ya, sudah mau tidur, ya, sudah mau tidur, sudah ganti cuci muka, sudah naik di tempat tidur, itu sempat-sempatnya selfie. Gitu. Nah, fenomena ini memang sesuatu fenomena yang sangat luar biasa. Maka kita semua menyadari bahwa pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai persaudaraan, toleransi, menghargai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu mengingatkan kepada kita semua seluruh stakeholder itu untuk kembali dilihat kembali. Dilihat bukan hanya dilihat. Karena nilai-nilai karakter kebiasaan bangsa Indonesia itu kembali dihidupi, gitu ya. Dihidupi untuk bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau kami dulu, mohon izin Bapak, kalau saya kebetulan dari rohani Katolik, Bapak. Dari kecil memang kami dulu diperkenalkan dengan 3 istilah. Dengan 3 istilah. 3 istilah itu adalah bagaimana kita hidup itu bisa mensandingkan diri, mensejajarkan diri, menyeimbangkan bagaimana bisa hidup di mimbar, di latar, dan di pasar. Gitu ya. Di mimbar artinya apa? Bagaimana kita selaku pendamping rohani itu belajar dari sumber utama yang menjadi pengajaran keyakinan agama kita masing-masing. Ya, kalau teman-teman yang Muslim, bagaimana sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan bagaimana menjalankan peribadatan agamanya, menjalankannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan kesukaannya, itu untuk dijalankan
dengan penuh kemerdekaan dan itu bisa dilaksanakan dengan baik, menjadi dasar dan fondasi bagi kita semua untuk membangun akhlak, karakter, dan budi pekerti yang berasal dari dalam lingkaran diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa dilatar itu apa? Ketika kita berkumpul di latar itu kita bersilaturahmi, kita bertemu dengan tetangga, bertemu dengan handetolan, sanak saudara yang paling dekat dengan diri kita yang berada di sekitar kita. Maka ketika kita berjumpa di dalam latar itu, maka disitulah sudah mulai adanya perbedaan. Gitu ya. Sudah ada, kita menemukan adanya satu sama lain yang tidak sama lagi, satu sama lain yang berbeda. Sehingga ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan itu, satu sama lain harus bisa menjalankan yang namanya toleransi. Nah, toleransi dalam artian apa? Satu sama lain saling mengingatkan. Mengingatkan tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, tetapi mengingatkan berkaitan juga dengan sesuatu yang menjadi kewajiban dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita, dari tetangga kita. Misalnya, ya, wayai pukul 12, kita mendengar adzan. Ya sudah, bagi saudara-saudara, bagi teman-temannya, bagi tetangganya yang memeluk agama Islam, kewajiban kita yang bukan beragama Islam adalah mengingatkan, Pak, Mas, Mbak, D, ini kewajiban. Ayo, monggo tinggal sami-sami berdoa. Itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan berdampingan ketika kita berhadapan dengan yang menyeimbangkan di bagian yang latar tadi. Yang ketiga, kita harus menyeimbangkan ketika pertemuannya dalam konteks yang lebih luas lagi. Kalau kami menyebutkan pasar. Jadi di pasar itu adalah tempat berkumpulnya semua orang dari tempat, berbagai macam karakter, ya, bertemu di suatu tempat umum yang di situ pun juga nanti kita perlu menunjukkan. Jadi teman-teman semuanya tadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan menyampaikan bahwa kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya ilmu, pengetahuan, teknologi yang semakin berkembang. Jadi melalui ilmu, pengetahuan dan teknologi, kemarin teman-teman Kesbang Provinsi mengatakan sekarang itu setan itu bentuknya bisa lain-lain. Salah satunya adalah setan gepeng. Gitu ya. Salah satunya adalah setan gepeng. Setan gepeng itu. Nah, kenapa? Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan dunia internet, maka di sini di dalam genggaman kita lah komunikasi, data dan sebagainya. Panjenengan kalau mau cari sampah ini banyak sekali. Sampah-sampahnya apa? Tadi yang salah satunya disampaikan ada pornografi, porno aksi, terorisme, anarkisme, ya, dan sebagainya. Di situ di internet juga ada bentuk-bentuk penipuan dan sebagainya. Itulah sampah-sampah yang ada di dalam setan teknologi ini, setan gepeng. Nah, begitu juga bisa kita temui sekarang, gitu ya, dengan internet, kita semua bisa mendapatkan emas, kita juga bisa mendapatkan berlian. Contohnya, ya, kalau dulu kita mau belajar Al-Quran, misalnya, mau belajar Injil, misalnya, mau belajar kitab suci, misalnya, kita
kita harus beli dalam bentuk cetakan. Sekarang pandemi tinggal ketik, gitu ya, dengan tinggal buka, semuanya sudah Ada. gitu ya. Bagaimana menjadi muslim yang baik, bagaimana menjadi kita yang baik, bagaimana menjadi orang Islam yang baik, menjadi orang Muslim yang baik, menjadi orang Islam yang baik, menjadi bangsa Indonesia yang baik, semuanya di situ. Tinggal pilihannya ada di tangan kita. Nah, semuanya tinggal pilihannya di tangan adik-adik semua. Pembangunan budi pekerti, pembangunan karakter, dan sebagainya, semuanya nanti kesepakatannya ada di adik-adik semua. Kalau kami yang di depan ini mungkin sebentar lagi juga akan selesai dalam menjalankan tugas-tugas kami di penyelenggaraan pemerintah. Siapa nanti yang akan membantu? Semuanya pasti adik-adik yang akan menggantikan kita semua. Nah, untuk itu, marilah nanti dengan tema rohani ini ada satu hal yang kita perlu nanti memperkuat. Bagaimana kita mencari mimbar atau mencari apa? Bagaimana kita bisa membangun karakter, kita bisa membangun kebersamaan untuk menciptakan yang namanya toleransi. Nah, tadi di pasar tadi, bagaimana kita di dalam menjalankan kehidupan itu bisa peka satu sama lain. Sebagai contoh, bagaimana ada dialog, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibangun dari pendamping rohani, dari Katolik, Kristen, juga Hindu, percayaan dan juga Rois, yang kebanyakan beberapa tempat memang yang terbanyak dari teman-teman Rois. Bagaimana teman-teman Rois yang dalam jumlah yang lebih banyak ini mampu mengakomodasi seluruh pendampingan kerohanian yang lainnya supaya bisa menjawab tantangan dan persoalan-persoalan yang ada di tempat misalnya sebagai contoh ketika masyarakat Blora misalnya kekurangan air gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman Rois ini mampu menjawab itu supaya masyarakat kita yang kekurangan air bisa diatur secara bersama-sama. Jangan sampai nanti ada istilah kalau ada bantuan air untuk masyarakat gitu ya. Janganlah dikatakan bahwa oh ini airnya Islam, oh ini airnya Kristen, oh ini airnya Katolik gitu. Semuanya airnya bagi kita semua. Tetapi itu semua perlu didialogkan, perlu dikomunikasikan, perlu disalurkan secara bersama-sama supaya dialog kebersamaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu menjadi semangat yang kita bersama. Pengentasan kemiskinan, pengentasan kesenjangan sosial, dan sebagainya, ini menjadi PR bagi kita semua. Tidak hanya menjadi pekerjaannya teman-teman Rois yang Islam dan yang Rois yang lain, tetapi pendamping kerohanian, tetapi ini menjadi keprihatinan bagi kita semua untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, bagaimana kita semua bisa menyeimbangkan antara kebutuhan di mimbar tadi, kebutuhan di latar dan kebutuhan di pasar itu untuk mewujudkan penanggulangan kesejahteraan. Jadi kalau pemerintah kabupaten Blora berarti sesarangan bangun dulu. Sesarangan itu adalah bersama-sama sesuai dengan tugas pokok fungsi kita masing-masing. Oke. Mungkin itu saja beberapa hal yang terakhir dari kami. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama saat ini sudah mengupayakan yang namanya modernisasi beragama, ya.
moderasi beragama, bukan moderasi agama ya. Nah, moderasi beragama artinya apa? Saya tadi matur sebenarnya pada ini hampir sama di bulan ini. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan supaya cara beribadah kita itu bisa bersambungan satu juga semuanya bisa berjalan dalam rangka kebersamaan, bisa membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Perbedaan memang tidak dari dulunya, ada dari zaman. Sebagai contoh adalah mungkin misalnya, saya harus minta dilahirkan oleh dari Tuhan, dilahirkan menjadi agama Islam. Pak Narya tidak mungkin minta dilahirkan menjadi agama Islam. Itu sudah dari sini. Kalau memang Tuhan menghendaki semuanya dilahirkan sama, sebenarnya sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa. Tapi coba bayangkan kalau semuanya seragam. Di dunia ini kalau semuanya hanya ada laki-laki, kira-kira enak enggak? Kalau di dunia ini semuanya hanya perempuan, kira-kira enak enggak? Maka perbedaan itulah menjadi sesuatu rahmat bagi kita semua, bahwa dengan perbedaan itu, dengan ciri khasnya, dengan kebaikannya, itu bisa membawa bahwa dengan kebaikan itu kita bisa saling melengkapi, saling memberi, saling menguatkan, dan saling memancarkan kesatuan yang sangat tinggi. Maka saya seringkali mengatakan, taman itu kalau hanya terdiri dari bunga melati, indah. Taman kalau hanya terdiri dari bunga mawar, tidak indah. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau di dalam suatu taman itu ada mawarnya, ada melati, ada bunga lain yang bersatu padu, dan keindahannya itu saling melengkapi dan menguatkan keindahan. Tetapi masing-masing bunga itu dengan ciri khas dan keunikan yang jelas, tanpa harus melati menjadi mawar, mawar menjadi bunga mawar. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan persiapan teman-teman nanti yang akan mengikuti tema perohanian, gitu ya. Mungkin nanti ibu dari teman-teman mungkin ke depan juga perlu dipikirkan setelah dari OIS, mungkin nanti yang perohanian yang lain bersama-sama untuk bisa disatukan supaya toleransi, gitu ya, memahami perbedaan, menghormati perbedaan itu menjadi sesuatu yang sudah terbiasakan oleh kita ini. Kita juga mendorong Bu dari kami untuk bisa memahami semuanya. Jadi kemarin kan memang kami merencanakan tahun depan itu untuk tema kebangsaan itu, tema kebangsaan bagi seluruh tahun kita, coba nanti kita komunikasikan bersama untuk mengaktualisasikan nanti bagaimana kita bisa membangun tema kebangsaan itu pada semuanya dari perbedaan yang ada. Tujuan utamanya adalah kita dari perbedaan kita bisa menciptakan dan mewujudkan toleransi. Ya, dari toleransi itu maka kita akan menciptakan toleransi di dalam menciptakan kerukunan, menciptakan keberagaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dan pembekalan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Sambutan pengarahan dan pembekalan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Blora atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilakan. Benar, Pak? Oh iya, tutupin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak
yang mewakili, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Pak Manyo, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kesbangpol rekan-rekan di FKUB, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Blora, yang dalam hal ini selaku mewakili dari Ketua FKKS, yang kami hormati Pak Mahmud selaku Ketua Akpai Kabupaten Blora, yang kami hormati Ketua MGMB SMA, SMK beserta pengurus, yang kami hormati adik-adik peserta kemah Rois ketiga virtual yang akan diadakan tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember secara virtual se-Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Masud, nun sewu izinkan saya menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Kepala Kantor, karena pada hari ini Bapak Kepala Kantor, Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir Bapak, karena ada acara dengan DPR RI tentang pembatalan haji Bapak. Karena selama 2 tahun ini haji tidak bisa berangkat Bapak. Insya Allah mungkin kalau pemerintah Arab Saudi mengizinkan dan COVID di Indonesia sudah semakin mereda, vaksinasi semakin meningkat, insya Allah karena ini kegiatan umroh sudah mulai berjalan Bapak, sehingga nanti haji karena sudah mundur 2 tahun, insya Allah tahun depan bisa berangkat lagi. Adik-adik tidak ngantuk ya, semangat ya, saya akan membacakan pesan-pesan Bapak Kepala untuk adik-adik yang akan mengikuti kemah secara virtual. Karena apa? Program ini adalah program yang diadakan oleh Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Tengah. Apalagi temanya ini adalah moderasi beragama. Ini moderasi beragama ini adalah menjadi program unggulan dari Kementerian Agama. Semua ini digerakkan oleh Pak Menteri Gus Yapur. Semua ini digerakkan untuk menyampaikan hal ini tentang moderasi beragama. Untuk itu izinkan saya Bapak akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Pak Kepala untuk disampaikan kepada adik-adik yang akan mengikuti kemah Rois tanggal 21 sampai 23 yang akan datang. Adik-adik dari peserta kemah Rois yang berbahagia, kegiatan ajang kemah Rois sebagai wadah silaturahmi dan bertukar informasi, tidak untuk bersaing, apalagi menebar fitnah dan berita bohong untuk kepentingan tertentu, dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan keagamaan sehingga pesan-pesan kedamaian sebagai yang diajarkan oleh agama bisa tersampaikan dengan baik. Jangan mudah larut dengan pengajaran dan pandangan ajaran yang sempit, kaku dan mudah menghakimi orang lain yang berbeda pemahaman dengan kita. Semoga kemah Rois virtual Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar dan Kabupaten Blora mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat untuk adik-adik peserta kemah Rois ketiga. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dan merindui langkah-langkah kita. Amin, amin, dan ya Rabbal Alamin. Blora 16 Desember Muhammad Habib. Mensewu Bapak, ini ada titipan juga adik-adik dari Bapak Kepala. Karena apa? Pak Kepala Kantor Kementerian Agama itu menjadi duta untuk moderasi beragama. Karena ini menjadi program unggulan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia
sehingga harus kami sampaikan kepada adik-adik yang hadir pada siang hari ini sebagai pembekalan adik-adik untuk mengikuti kemah virtual yang akan datang. Monggo Mas. Oh iya. Mas Sewu, ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Bapak MKV SHG MPDI. Beliau adalah asli dari Kudus. Nanti adik-adik kalau punya bisa ngopi ya, bisa di kopi lewat masnya yang di depan. Lagi Mas. Sebentar saja. Ini kebijakan 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama adalah ini. 1. Penguatan moderasi agama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, 5. Kemandian pesantren, 6. Religiosity Index, dan 7. tahun toleransi. Cepat Mas, nggak apa-apa, dilewati aja. Ini diantara bangsa Indonesia menjadi contoh dari berbagai negara-negara lain. Kenapa negara Indonesia beraneka ragam suku dan pulau, tapi bisa bersatu, sehingga menjadi contoh negara-negara lain untuk diterapkan di negara masing-masing. Karena apa? Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang harus kita tanamkan di diri panjenengan semua adik-adik, bahwa kita walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu Pancasila. Nanti cepat terus lah ini terus deh. Nah, terus lagi. Nah, terus lagi. Nah, di negara ya ini Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas pluralisme, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu adalah 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Adik-adik perlu kami informasikan, Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Ada 6 yang dinaungi oleh Kementerian Agama, 6 agama resmi tersebut, sehingga itu menjadi tugas Kementerian Agama untuk menaungi semua agama yang ada di Indonesia. Wujud toleransi di Indonesia, meskipun suku Jawa itu mayoritas, tidak menjadi bahasa Jawa itu menjadi bahasa nasional. Tetap bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Meskipun Islam itu mayoritas, tapi hari libur kita tetap hari Minggu, bukan hari Jumat. Mengadopsi istilah minggu itu di tengah-tengah bahasa Arab untuk nama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat, terlepas agama apapun, pekerja pulang setengah jam pasti lebih awal, setengah 12 kita kan karena umat Islam itu untuk yang laki-laki mengadakan sholat Jumat, tentu kita menghormati termasuk adik-adik yang laki-laki, karena sholat Jumat itu wajib, pasti harus dilaksanakan. Terus adik-adik yang kami hormati, mungkin nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Ini sepintas kami aturkan kepada panjenengan semua. Kenapa moderasi beragama itu sangat penting digerakkan? Karena apa? Sekarang itu era digitalisasi, apa yang dikatakan Pak Sunaryo tadi benar, Pak Kepala SMA 1 Blora juga sudah adik-adik juga sudah sampaikan, Pak Kepala
menyampaikan, Pak Ketua Akpai juga sudah menyampaikan, sehingga menjadi agama adalah benteng adik-adik untuk membentengi akhlak panjenengan semua, sehingga agama itu menjadi dasar kita untuk berbijak. Berbeda itu adalah hal yang menjadi sunatullah. Kalau sama berarti Allah itu bisa menciptakan kita menjadi sama, itu bisa. Tetapi perbedaan itu adalah sunatullah, menjadi keindahan, sehingga itu harus kita terima dengan bijak. Lagi deh. Terus, nah ini tadi moderasi itu. Apa itu moderasi beragama? Tentu mungkin adik-adik sudah menerima pembelajaran ini dari guru-guru agamanya masing-masing. Karena ini adalah menjadi program prioritas Kementerian Agama, tentu guru-guru agama BPK yang ada di sekolah umum di Kementerian Agama sudah memberikan ini, gambaran ini kepada adik-adik semua, sehingga adik-adik sedikit banyak sudah menerima pelajaran ini dari bapak-bapak guru agama pendamping Rois panjenengan semua. Moderasi agama itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan berimbang, dan tidak ekstrim dalam berpraktek agama. Jadi adik-adik dalam menjalankan agama tidak boleh hanya egois terhadap agama yang pandangan anut. Toleransi adalah yang harus dikedepankan. Lagi deh. Terus ya, sampai akhir sudah itu yang dapat kami sampaikan untuk adik-adik, karena waktu sudah siang. Nanti bisa ngopi slide-nya di Mas yang ada di depan ini. Sekali lagi, berbeda adalah indah, berbeda bukan lawan, keragaman adalah niscaya, maka itu adalah menjadi sunatullah yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Selamat mengadakan tema virtual ketiga se-Jawa Tengah tanggal 21 sampai 23 Desember. Semoga menjadi manfaat bagi adik-adik dan kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dan pembekalan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi barokah bagi kami. Amin. Adapun acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acara dikembalikan kepada para pembina untuk menyampaikan teknik selanjutnya, yakni pengarahan orientasi Rohis dalam rangka pembekalan peserta Kemah Rohis virtual ketiga tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pembentukan pengurus Rohis Kabupaten Blora. Terima kasih.
Saya kosen yang ngomong kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya banggakan, baik yang luring duduk di aula SMA 1 Gelora maupun yang di rumah, masih stand? Masih Pak, tapi enggak. Oke. Jadi saya sebentar saja, nanti diusahakan acara ini sebelum jam 12 saja. Terus apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber menjadi bekal awal. Jadi itu adalah bekal awal. Sebelum kalian menabung lebih banyak, maka kamu harus membuka tabungan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Masnul, Pak Joko, Pak Aryo, Pak Wahyu, Bu Amalia tadi, ini adalah kamu ibaratnya bukan rekening, nanti isi sendiri ketika ada materi dari narasumber yang hebat-hebat di Jawa Tengah. Insya Allah narasumbernya salah satunya Gus Bahar dari Kerajaan. Insya Allah itu kemarin sudah diagendakan, sudah ada duta yang ke sana, yaitu Pak Eri Majid, sudah saya masa berangkat sebagai duta untuk meminta Gus Bahar jadi salah satu narasumber di kemah virtual Rohis ketiga. Nanti untuk adik-adik akan didampingi oleh 2 orang pembina, yaitu Pak Agung yang dari SMA dan Pak Dr. Andes Muhammad Budi Solihin MPDID dari SMA Ngawen. Nah, Muhammad benar benar. Intinya apa itu cuma adik sebagai bekal kalian nanti bagaimana beragama itu yang baik. Mulai engkau isi itu adalah guru-guru yang hebat. Karena itu ketika kamu ingin beragama yang benar, maka carilah guru yang benar. Agama yang kamu yakini benar kudu ditoto sing bener, sing noto kudu wonge sing bener, supaya kamu nanti dalam beragama itu dengan benar. Nih, oke. Saya sampaikan nanti beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti itu mengikuti kemah Rohis. Ini dari proposalnya saya bawa. Temanya hampir sama ini. Jadi merajut kebersamaan. Mengapa kok bersama? Karena kita berbeda. Itu neng 3 wet. Ojo podone mau tak loh, nggih. Tapi kudu gitu. Walaupun berbeda kita bisa bersama. Dalam apa? Menuju generasi milenial sebagai pelopor moderasi beragama. Moderasi beragama ada berapa indikatornya? 4. Ada berapa? Nanti kalau sholat duhur lihat di Mading Rohis SMA 1 Gelora. Terus terciptanya pelopor pelajar Pancasila. Ada berapa? Belum ada ditanya Pak Gubernur profil pelajar Pancasila mana? Rukun iman mana kita? Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, 1? Nggak tahu. 1? 1. Atau apa ya? 1, 5, 2. Berkebinekaan global. Jadi beda itu orang maksudnya, tapi juga gotong royong, bernalar, kritis, mandiri, keren. Rohis untuk menjadi pelopor
Matangwa Bone. Kebinekaan global tadi sudah disampaikan Bapak Ibu tadi ya. Ya. Terus lagi bergotong royong, watak awal alam diri berarti dalile. Bernalar kritis. Materi kelas 12. Gimana? Quran materi kelas 12. Ini kalau kelas 12 ini. Itu Pak. Mbak Risma. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Berapa? Nilainya kadang tambahnya sangat limo. Ya. Oke, itu jadi tolong semuanya aja. Kamu tadi sudah buka tabungan ilmu tentang moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Terus nilai-nilai moderasi beragama dalam beragama apa? Tawasud, iktidal, tasamuh dan sebagainya itu. Dan terus lagi yang saya sampaikan di sini adalah tentang kemah rohis yang akan diadakan tanggal 21 sampai 2021 tanggal 21 sampai 2023 di rumah masing-masing. Tetapi sayang untuk souvenir yang berupa kaos belum bisa dibagikan sebelum pelaksanaan. Tapi nanti sebagai kenang-kenangan, setiap peserta kamu akan selain dapat ilmu juga dapat kenang-kenangan berupa kaos. Itu. Pelaksanaannya secara virtual, pakai Zoom meeting, pakai Zoom ya. Ya. Karena itu, tolong nanti kamu punya backup data yang kuat. Ya. Selain yang dari Kemendikbud, Ya, ada ya. Dari Kemendikbud, itu kan rapatnya panggung ini, ya. pembelajaran. Semua dapat ya? Dapat betul? Bapak, Singurang Kiranto, Majong. Ranto. Tapi juga kamu nanti di backup dengan data lain. Kadang-kadang mohon maaf, untuk yang dari Kemendikbud itu kurang maksimal ya. Ya. Di backup yang paling sinyal yang paling kuat di daerah itu apa gitu loh. Benar ya? Siap. Siap. Kalau perlu ya mungkin pakai wifi. Saya ngomongin desa, ini balik desa, matur Pak Lurah. Karena setiap balik desa sudah ada wifi-nya. Pak Masang. Siap. Ini yang isi Pak Gubernur Pak, nanti di mana ini? Ini dari provinsi Pak, di mana ini? Tuh. Sudah punya aplikasi Zoom semua? Siapa ya? Jangan. WA? Telegram? Nah, HP-nya yang belum ada, ya pakai HP saudaranya dulu, jangan pakai saudara dulu. Nah, Iya itu harus salah. tetap siap untuk yang pertama HP sport, artinya yang RAM-nya 1 GB ditambahin. Siap. Minimal berapa tiga ini? Minimal 15 kali lama. 2-3 sudah. Terus sinyal pastikan selain kamu dari Kemendikbud juga sinyal yang kuat. Terus lagi tolong nanti kalau perlu kamu punya kamar khusus untuk itu. Coba kalau nanti bisa bersama-sama. Mungkin ada satu bulan di sekolahan, enak malah tanpa kehilangan Kuota. Mungkin yang dari Muhammadiyah 1 itu ada. Muhammadiyah 1, apa itu di virtual? Muhammadiyah 1. Halo, Muhammadiyah 1.
Bisa ngomong ya yang Muhammadiyah Jadi 1. cara mensiasati, mohon maaf adik-adik semua ya, nanti yang mungkin berdekatan dan sebagainya bisa berkumpul di dalam sekolahan atau apa. Mungkin di SMK yang belakang SMK Figuran itu. Halo? SMK Figuran. Nanti kan mungkin bersama di sekolahan. Jadi pastikan sinyal kalian adalah kuat. Itu kan? Nah, itu pastikan sinyalnya kuat. Dan apabila ada sesuatu, nanti silakan komunikasi dengan pendamping. Tadi saya sudah katakan pendamping kalian Pak Agung dari SMK, Pak Budi Solikin dari SMA. Sudah masuk grup semua? Sampun? Sudah tahu orangnya? Sudah. Pokoknya terus HP-mu gak kuat ya Pak Budi. Tuh. Jadi peserta dari SMA itu 18, dari SMA berapa? 15. Jadi Blora itu termasuk urutan keempat atau berapa? Terbanyak. Kota Semarang itu tertinggi. Dari Blora termasuk pesertanya juga paling banyak. Dan peserta terbanyak dari teman-teman kita SMA 1 ada 5. Mungkin tahun depan silakan komunikasi dengan guru yang lain karena itu manfaatnya besar. Dan terus syarat yang harus kalian penuhi, kamu adalah putra didik, saya yakin SMA SMK, memiliki akhlak yang baik, memiliki diharapkan nanti punya keahlian di bidang keterampilan menulis ilmiah. Bahkan nanti tolong seperti ada kegiatan semacam ini, tulis saja, tulis, masukkan dalam berita online dan sebagainya. Kemarin teman-teman Rois ketika pelantikan masuk di berita online, datang online, berbun, kalau Blora.com apa silakan. Kalian semakin dikenal kegiatan kalian. Itu harus punya tim apa ini ya? Tim media. Ya. Nah, macam itu. Media ya. Terus punya kemampuan untuk youtuber, atau tilawah, atau ada seni Islam yang lain. Nanti ada kreativitas semacam itu. Dan musuh bocah kecil, dia menyampaikan sesuatu pada berani. Ini perlu orang apa? Kamu sudah dewasa, ini. Terus merupakan calon pengurus di tingkat sekolah. Oke, data grup berasal dari kabupaten mempunyai aset internet yang kuat tadi. Wajib mengikuti semua ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan perkemahan Rois dengan penuh kesukaraan, disiplin dan tanggung jawab. Tuh, ini adalah yang perlu kalian ketahui. Terus materi kegiatan nanti adalah pembinaan dan penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Terus ekspos kalian dan keterampilan PAI dan organisasi. Karena mohon maaf, kita pengurus Rois itu ada yang beranggapan sebuah organisasi yang independen. Dan semua organisasi di sekolah harus dalam satu wadah, tidak boleh independen tersendiri. Rois di bawah seksi 1A dalam pengurus OSIS. jadi ini mandi tidak boleh itu. Jadi nanti kamu bisa membaca di Permendiknas tentang pembinaan kesekolah tahun 2008 itu ada. Jadi organisasi yang ada di sekolah itu harus di bawah organisasi intra sekolah. Mendasari. Jadi jangan membuat negara di dalam negara, tidak boleh. Kalian anggaran sekolah maka harus menurut aturan sekolah. Dan terus pelaksanaan kegiatan ibadah wajib dan sunnah serta takbir kabar, kegiatan sholat 5 waktu juga dipantau, kegiatan sholat duha pantau.
Terus Madarus Al-Quran pemantauannya secara online oleh pembina dan oleh Pak narasumber. Setelah itu juga akan dilaksanakan pentil Quran, kata Quran, dan tabel. Ini ya kan sudah biasa loh kalian. Kata Quran, one juz, One day, one week, one week, one Oke. choose. Yes. Ada di sekolah kalian. Rumah anak-anak. One juz, two week, two month. Nuwun. Lama. Apa ora tahu? Ora tahu. One juz ora tahu guys. One day, one apa? One week. Pamret. Embun pagi. Berbagi ya. Itu adalah kegiatan positif. Ayo, kegiatan dakwah Islam itu ada di tanganmu dulu. Saya kiri, sing sepuh-sepuh dakwah ayo. Enggak. Bahkan di kegiatan apa ya? Kegiatan semacam itu nanti ilmumu kudu mbok tulama karkanyamu. Nah, dan terus nanti manajemen rohis. Kapan-kapan kita adakan lagi, Pak. Kita juga ada saya dan Pak Siapa kemarin ada workshop di Semarang tentang rohis. Terus wawasan kebangsaan dan kebinekaan global itu adalah nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, literasi digital, kuis dan sebagainya nanti ada. Lalu siapa yang akan menjadi narasumber? Narasumber kalian nanti banyak. Tuh pejabat, dua pejabat itu ya Pak Gubernur, sudah 2 kali Pak Gubernur langsung terlibat ya. Pak Gubernur langsung Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga langsung terlibat, ikut mengisi. Terus MUI Jawa Tengah, Wahid Foundation. Nanti kamu kenal kalau mau gede-gede. Jadi mimpimu jadi orang kecil dulu. Aku kenal mimpi, aku bisa bermimpi yang besar. Oh. Terus lagi tokoh dari FKUB, tokoh dari MUI, para ulama dan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya mengenai materi ini. Itu jadi megang melu dari kamu adalah termasuk yang di sini 33 anak itu adalah manusia-manusia yang terpilih seharusnya untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi neneng takrib mengenai wa mayyutillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika kamu itu nanti dikendaki apa itu dikendaki Allah tentang sesuatu kebaikan, kamu nanti akan dipahamkan didekatkan dengan ilmu Lagi, ada pertanyaan? Cukup? Kalau sekali lagi, kalau ada segala sesuatu, nanti silahkan komunikasikan dengan pembina. Benar? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, cukup dari saya. Akan dilanjutkan dengan oleh Ketua DPD APAI, yaitu tentang bagaimana kita berorganisasi yang baik. Yang perlu rohis tingkat kabupaten juga ada pengurusnya, supaya nanti dari sekolah naik tingkat itu ada, karena di tingkat Jawa Tengah sudah terbentuk kemarin. Dan bisa dipahami? Siapkan siapa dari temanmu yang kami calonkan menjadi pengurus. Rumah itu gak apa-apa. Kan gitu. Kan sekarang ini banyak dilakukan secara virtual juga kan gitu loh. Jadi kalau Pak Menteri Agama, Gus Menteri bilang masa pandemi, cara hidup pada masa pandemi juga kadang-kadang nanti dilakukan ketika pandemi sudah tidak ada. Jangan malah khawatir, Pak Masud itu Blora menjadi pengurus Jawa Tengah. Tidak di Blora kedudukannya, betul.
Bisa dipahami nggih? Nggih. Siapa teman kamu yang penting punya kapasitas dari pengurus, loyal dan sebagainya. Siap? Siap memilih dan siap untuk dipilih. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, saatnya kita membentuk kepengurusan Rohis tingkat kabupaten. Nah, untuk pemilihan ini bisa cepat, bisa lambat. Mau yang cepat atau mau yang lambat? Sedengan. Yang sedengan. Ya. Baik. Saya minta dari kalian nanti sebelum diadakan ini semua, saya minta mulai dari baris selatan berdiri, kemudian memperkenalkan nama saya ini dari SMA mana. Itu ya. Ada baik lagi. Itu kenal. Nanti ada beberapa sistem aklamasi. Oh, itu aja. Ya sudah. Jadi ketua. Nanti tidak usah lengkap dulu. Sementara mungkin pengurus harian dari ketua, sekretaris, bendahara. Baru kemudian kalau itu sudah terbentuk, dari pengurus harian itu kemudian melengkapi di ruang yang lain, waktu yang lain, biar kalian bisa lebih cepat selesai. Itu ya. Saya mau cek anak saya, Dana. Adelia mana? Hah? Sakit? Oh, enggak ada. Skors dulu. Cek 1 2. Yang duduk di belakang merapat ke depan aja, biar nanti mic-nya itu cepat. Tak kira karet, tak kira plastik ya ternyata karet.
Berdua. Alhamdulillah. Baik, saya agak beriringan ini ternyata. Jadi nanti saya akan mau bersuara dari SMA Awen. Nama ini langsung gitu aja ya. Ya, Pak. Sekaligus untuk pengecekan. Dari SMA Awen, Siti Intan Nur Rahma. Kalika Rahma Purwohita. Dari SMA 1 Blora Lana. Ayo Pak. Muhammad Rafli Bayu Saputra. Ada. Owen Danu Erlangga. Ada. Pina Zulfa Aisyah. Eka Azhara. SMA 2 Blora Nabila Berliani. Muhammad Alfan Hadi. Apa ganti? Cadangan, lumayan cadangan. Alhamdulillah Sabti Putri. Oh sakit ya? Benar. Nah, benar. Baju hijau. Dari SMA Tupon Landar Setiawan. Randu Blantung Dian Selasin. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Tangannya. Di dalam ini Pak, di dalam ini sebentar. Ini Pak, di dalam ini bisa ngomong lagi mungkin. Hadir Pak. Dian Selasin ya. Iya. Selasin. Sebelah mana? Ini Pak. Oh itu. Enggak. Oke. Angga Bayu Samudra sama. Zoom ya. Hadir Pak. Hadir. Dari SMA 1 Cepu Muhammad Zaltan. Ada. SMA 2 Cepu Andina Umu. Hadir Pak. Oh ada, hadir. SMA Muhammadiyah berapa ini? Inma Setiana Natasha. Tidak ada. Dari SMA Miftahul Ulum Ivan Arisikandur. Ivan Arisikandur. Tidak ada. Dari SMKN 1 Blora Joseph Awak. Tidak ada. SMKN 1 Blora Arisna Ismaila. Tidak ada. SMKN 1 Jepon Sri Yulianto. Ada. SMKN 1 Cepu Sinta Devi Saputri. Tidak ada. SMKN 1 Jati Satrio Bagus Mahendra. Hadir Pak. Di dalam. Oh, ya.
SMK Muhammadiyah 2 Blora Susilo, SMK Bakti Husada Syafa Askia, tidak ada. SMKN NU Kunduran, tapi ada pulang. Oh, NU. Vicky Permatasari, Syafaatul Uzma, SMK PGRI Cepu Muhammad Abdul Wahid, Kita sumukanya sih. SMKN 2 Blora Nadia Maula, SMKN 2 Blora Nazela Zulfata. Ada yang belum dipanggil? Ada 3 yang belum tercover. Apa yang belum merasa? Mungkin yang virtual. Baik, beberapa teman-teman kamu sudah menyampaikan nama dan juga sekolahnya. Oleh karena itu, saya ingin masukkan dari kalian. Ini mau bukan secara langsung kemudian aklamasi atau pilihan dengan bakal calon dulu. Bakal calon pilih siapa yang terbanyak nanti dimasukkan jadi calon jadi. Atau langsung calon ini yang banyak dengan dipilih oleh paling terbanyak itu yang dipakai. Ya, ini ada usulan siapa yang layak dan diusung oleh teman-teman kamu menjadi ketua. Monggo silakan. Ini bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 1 jam. Kalau 1 jam kasihan, nggak ada makan siang soalnya. Oh iya, kalau saya menyarankan jadi ketua mungkin Muhammad Rafi Bayu. Siapa namanya? Muhammad Rafi Bayu, yang itu Pak. Muhammad Rafi Bayu. Ya. Bagaimana ini ada usulan satu nama Muhammad Rafi Bayu. Usulan yang lain silakan. Kalau tidak ada ya otomatis aja. Ada usulan yang lain? Sekalian aku bisa nih boy. Oke, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka usulan satu-satunya usulan, bagaimana disepakati atau tidak? Sepakat? Maka, oke. Berarti secara aklamasi Mas Muhammad Rafi Bayu Saputra ini yang diusung menjadi ketua. Mas Rafi boleh mengajukan usul siapa yang dijadikan istrinya sebagai sekretaris. Sekretaris itu istri ini. Boleh putra, boleh putri. Atau usulan dari teman yang lain, mungkin dari SMA yang lain. Dari sekolah lain, SMA 2 mungkin mengusulkan siapa? Atau SMA Tunjungan? Kalau ketua komunikasi lebih enak. Iya, Pak.
ini. Prosesnya kan lama, kita menyakitkan. Apa benar dari SMA Tunjungan? Jadi sekretaris. Gimana? Benar siapa? Ya silakan, usulkan dari mana? Oh iya, iya. Dari SMA 1 saja, biar komunikasi lebih intens itu. Oke. Coba Mas, itu tukang usul biasa nih. Tukang usul. Firman nggak ikut Pak, cuma dokumentasi di sini. Nggak apa-apa. Kata anu Pak. So. Yang pembawa acara Eka ya? Gimana kalau kamu? Sekretaris? Tina? Pada gak mau Pak. Mungkin yang di rumah Pak. Ya, Eka kamu 40. Jadi begini, ketua sekretaris dari sini, mungkin bendara dari sini, cuma nanti wakil-wakilnya dari sekolah lain. Enak kan itu? Biar komunikasinya intens, mudah untuk merencanakan, mendiskusikan. Amat nasir bisa. Oke, berarti sekretaris Eka Zahra. Ya, bendara. Apa ya? SMK 2. Ya, salah satu. Hadiah itu ya? Baik, ini kelengkapan departemen nanti menyusul aja. Kamu mengagendakan pertemuan mana mungkin pertemuan kecil dulu, membuka nanti rotok pantes baru misalnya itu ya. Hanya ini untuk wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan kita dari